السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan alhamdulillah, saat ini kita sedang berada pada penjelasan surah Al-Qamar atau surah Iqtarabatis Sa'atu wa Insyaqqal Qamar, dan ayat terakhir yang kita jelaskan yaitu berkaitan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Seperti yang telah sering tersampaikan bahwa salah satu bentuk nasihat di dalam Al-Quran yaitu melalui kisah-kisah para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala telah memastikan di dalam salah satu ayatnya bahwa di dalam kisah-kisah para nabi tersebut terdapat ibrah, terdapat banyak pelajaran, terdapat banyak petunjuk yang jika kita berhasil untuk meraih petunjuk dan nasihat-nasihat tersebut, maka insyaallah itu menjadi salah satu faktor kita bisa semakin kokoh dan istiqamah di dalam menjalankan agama kita. Pada ayat ini Allah menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam pada bahagian sikap kaumnya kepada Nabi Nuh, di mana kita ketahui bersama bahwa Nabi Nuh telah berdakwah kepada kaumnya dalam waktu yang sangat lama, yaitu 950 tahun, tetapi tidak beriman kepada beliau kecuali hanya sedikit saja. Bahkan salah satu yang tentunya paling berat bagi beliau itu adalah ketika orang terdekatnya, yaitu anak beliau sendiri, tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Nuh. Tetapi realita yang seperti itu tidak membuat Nabi Nuh berputus asa. Dia terus menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan, dan ini termasuk di antara yang menguatkan diri kita sebagai seorang muslim ketika mengajak orang lain untuk menuju kepada jalan kebaikan. Termasuk ketika kita mengajak orang-orang terdekat kita, mungkin anggota keluarga kita, anak kita, saudara kita, istri kita, atau teman dekat kita, kita ajak mereka dan kita jangan pernah berputus asa untuk mengajak mereka, karena kita tidak tahu kapan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka petunjuk. Sama halnya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ya, Nabi telah berdakwah di kota Mekah selama bertahun-tahun, tapi di antara yang mendengar dakwah Nabi ada yang baru mendapatkan petunjuk setelah ditaklukkannya kota Mekah. Butuh waktu 20-an tahun baru kemudian mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam Al-Qur'an Allah sering mengingatkan Nabi, dan tentunya peringatan ini tertuju kepada kita semua, wa ma 'alaika illal balagh. Ya, dan tidak ada tugas lain daripada kita itu selain hanya sebatas menyampaikan saja. Adapun urusan seseorang itu berubah dan mengikuti apa yang kita sampaikan, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kepada kita penilaian itu bukan pada berapa jumlah orang yang mengikuti dan menyambut ajakan kita, tetapi Allah memberikan penilaian ketika kita menyampaikan dan mengajak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dengan cara yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka itu sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan fadilah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pelajaran yang lain yang juga kita dapatkan dari kisah Nabi Nuh ini adalah beliau di saat menghadapi permasalahan di dalam menjalankan tugas mengajak manusia kepada jalan kebaikan, maka beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, inni maghlubun fantasir. Ya Allah, sungguh aku telah terkalahkan, maka tolonglah aku, datangkanlah pertolonganmu kepadaku. Maka dengan segera Allah Subhanahu wa taala menjawab melalui firman-Nya, melalui kisah yang Allah kisahkan, fafatahna abwabas sama. Ya. Jadi kita perhatikan di sini Nabi Nuh berdoa, inni maghlubun fantasir. Lalu ayat setelahnya itu fafatahna, ya, menggunakan huruf fa, bukan menggunakan huruf thumma. Jadi kalau pakai huruf fa itu sangat cepat, bahkan tidak ada jeda, begitu selesai berdoa langsung terkabulkan. Beda kalau thumma itu masih ada interval waktunya, masih ada jarak antara dia berdoa dengan terkabulkannya doa tersebut. Tapi ini Nabi Nuh begitu berdoa, selesai berdoa, fafatahna abwabas samai bima'im munhamir. Kami bukakan pintu-pintu langit. Ya, di qiraah yang lain disebutkan fafatahna. Ya, jadi dibuka. Ya, dibuka pintu-pintu langit itu bima'in munhamir, ya, dan keluarlah dari pintu-pintu tersebut air yang sangat banyak, yang tidak sebagaimana biasanya. Ya, kalau kita melihat hujan, maka yang terjadi pada zaman Nabi Nuh itu di luar daripada biasanya. Dan tidak cukup hanya itu saja, ya, tidak cukup hanya dengan turunnya air yang sangat deras, hujan yang sangat lebat dari atas langit, tetapi juga wa fajjarnal arda uyunan, dan kami pancarkan dari bumi mata air ya, ya, mata air yang memancar. Ya. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, maka bertemulah air, dua sumber air dari langit dan sumber air dari bumi, dari dalam tanah. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita semua betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka tidak ada di antara manusia yang mampu mencegahnya. Tidak ada di antara manusia dengan kemajuan teknologi yang telah mereka capai mampu mencegah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini tentunya
menjadi pelajaran tersendiri bagi manusia, bahwa pada akhirnya manusia itu adalah makhluk yang lemah secara individual dan juga lemah meskipun mereka bekerja sama satu sama lain. Dan bentuk kelemahan itu adalah ketidakmampuan untuk merubah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Manusia tidak mampu. Nah, sehingga kalau kita memikirkan hal ini, ya, maka sesungguhnya yang logis bagi manusia itu adalah menjadi hamba yang sebenar-benarnya, menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fajjarnal arda uyunan. Ya, sini Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan, faja'alatis sama'u yanzilu minha minal ma'i syai'un khariqun lil 'adah. Jadi langit itu menurunkan air hujan yang di luar daripada biasanya. Wa tafajjaratil ardu kulluha, dan bumi itu semuanya memancarkan air. Ya, memancarkan air. Faltaqal ma, lalu bertemulah air dari langit dan dari bumi, ala amrin qad qudir, dan ini adalah suatu perkara ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat musibahnya, ya, kalau kita melihat musibahnya, maka ya, kita akan mengatakan kalau musibahnya sebesar ini semua orang akan mati, semua orang akan meninggal. Tapi Allah punya kehendak lain. Ya, kehendak Allah terkadang bertolak belakang dengan prediksi dan kalkulasi logika manusia. Ya, sehingga pentingnya untuk kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Ya, yang buruknya itu terkadang manusia mengira bahwa kalkulasi logikanya lah yang akan menentukan apa yang terjadi. Padahal tidaklah demikian. Bagi seorang muslim, setelah melakukan ikhtiar, melakukan kajian ilmiah dan seterusnya, maka hasil itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena penentu akhir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan ikhtiar sesuai dengan kemampuan kita, ya, skill, kemampuan nalar kita, logika kita bisa gunakan, tetapi harus kita ingat bahwa penentu yang terakhir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat terjadi banjir yang sangat besar, ya, kita bisa bayangkan ya, banjirnya, betapa dahsyatnya banjir tersebut, ya, karena perahu itu dibuat di atas gunung, ya, di atas gunung yang tinggi, sampai-sampai kaum Nabi Nuh itu mengejek, ya, orang buat perahu di pinggir pantai atau di dataran rendah, ini buat perahu di atas gunung. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa air itu akan sampai ke gunung, jadi menenggelamkan gunung. Kita bisa bayangkan banjirnya seperti apa. Ya, makanya ketika banjir baru pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh manggil anaknya, kesini. Kata anaknya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya ingin pergi ke gunung yang akan menjaga saya dari banjir. Kata Nabi Nuh, la asimal yawma min amrillah. Hari ini tidak ada yang bisa selamat dari banjir ini kecuali yang ikut kepada beliau, yang naik ke atas perahu beliau. Ya, jadi kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya banjir itu. Ya, tapi ketika Allah menghendaki ada yang selamat, maka ada yang selamat, ya, dengan cara yang sangat menakjubkan. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Dan kami membawa Nabi Nuh beserta pengikut-pengikutnya ala dzati alwahin wa dusur, di atas perahu dengan papan-papan yang sangat lebar dan pasak-pasak yang sangat kuat, ya, dibawa di atas perahu. Ya, selamatlah Nabi Nuh, ya, selamatlah pengikut Nabi Nuh. Dan inilah gambaran yang sangat konkret bagi kita seperti apa orang yang selamat itu di akhirat kelak nanti, yaitu orang yang
mengikuti nabi yang diutus di tengah-tengah mereka. Ya, jadi ketika di dunia ya, jadi banjir yang menimpa Nabi Nuh ini adalah penggambaran yang sangat konkret bagaimana cara supaya kita selamat ya. Kalau yang terjadi bagaimana supaya selamat dari bencana dunia. Caranya bagaimana? Ikut Nabi Nuh pada saat itu. Nah, pada zaman kita ketika kita ingin selamat dari bencana di akhirat, maka kita ikut kepada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama sering mengibaratkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah safinatun Nuh. Ya, itu adalah ibarat perahunya Nabi Nuh yang seseorang tidak mungkin akan selamat dari beraneka ragam fitnah di dunia ini kecuali dengan berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu wasiat yang paling berkesan di kalangan para sahabat, bahkan banyak di antara sahabat yang meneteskan air mata ketika mendengarkan wasiat itu, yaitu wasiat Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ini adalah wasiat yang membuat para sahabat meneteskan air mata. Nabi menyampaikan kepada para sahabat karena para sahabat ketika mendengar muqaddimah dari nasihat beliau itu terasa bahwa ini adalah nasihat-nasihat terakhir Nabi ya, sehingga sangat berkesan dan membuat mereka sebagian menangis. Nabi berpesan setelah menyebutkan permasalahan yang akan menimpa umat ini, Nabi menyampaikan bagaimana jalan keluarnya. Jadi Nabi sampaikan di awal, orang yang hidup setelahku itu akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Ini sesuatu yang menyedihkan bagi para sahabat. Bagaimana tidak di saat Nabi mereka masih hidup tidak ada perselisihan. Kalau ada perselisihan maka segera selesai dengan cepat karena di tengah-tengah mereka ada Nabi. Ya. Tapi setelah Nabi meninggal, kata Nabi, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup setelah aku meninggal, maka dia akan mendapatkan dan menemukan perbedaan yang sangat banyak. Nah, apa solusi yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat agar mereka selamat dari peristiwa berupa perbedaan yang sangat banyak? Kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku, pada jalanku. Artinya kita harus pelajari jalannya Nabi SAW di dalam memahami dan menjalankan agama ini. Ya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya. Dan juga sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Ya. Terutama dari khalifah yang 4, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Artinya kita diperintahkan untuk mempelajari bagaimana para sahabat memahami agama ini dan bagaimana para sahabat mengamalkannya. Ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan suatu ilmu, beliau selalu mengajarkannya secara berpasangan. Jadi disebutkan jalan kebaikannya, tadi disebutkan jalan kebaikannya agar kita bisa meniti jalan itu, yaitu sunnah beliau dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Kemudian juga beliau menyebutkan jalan keburukannya supaya apa? Supaya kita bisa menjauhinya. Ya, makanya kalau kita lihat Al-Quran juga demikian. Disebutkan kisah Nabi Nuh, disebutkan kisah kaum Nabi Nuh yang mendustakan, disebutkan kisah Nabi Musa, disebutkan juga kisah Fir'aun, disebutkan kisah Nabi Ibrahim dan Namrud, disebutkan tentang surga, disebutkan juga tentang neraka. Seperti itu di dalam menyampaikan nasihat yang menjadi metode yang sangat identik dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Setelah Nabi menyampaikan
Ya, jalan kebaikannya, Nabi mengingatkan jalan keburukannya agar jangan sampai di antara kaum muslimin ada yang terjatuh di dalam jalan tersebut. Ya, beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Ya, tapi ingat, perkara yang baru yang dimaksudkan di sini adalah perkara yang baru dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia, Nabi katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi tidak ada kaitannya peringatan ini wa iyyakum wa muhdatsatil umur dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Tidak ada kaitannya dengan mobil, dengan motor, dengan pesawat terbang. Ya, sehingga jangan ada yang mengatakan kalau gitu kita tidak perlu pakai mobil, pakai pesawat terbang, kita pakai onta saja. Tidak ada hubungannya peringatan ini dengan kemajuan teknologi dan kemajuan secara duniawi. Yang dimaksudkan oleh Nabi di sini adalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru dalam agama. Apa yang dimaksud perkara baru dalam agama? Yaitu ajaran-ajaran yang disebutkan kepada agama yang tidak pernah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pernah disampaikan oleh Imam Malik. Beliau mengatakan fama lam yakun yawma idzin dina lam yakunil yawma dina. Sesuatu yang bukan ajaran Islam pada zaman Nabi, maka tidak mungkin akan menjadi ajaran Islam pada zaman setelahnya. Nah, ini yang menjadi ukuran agar kita bisa terhindar dari muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena segala sesuatu yang baru dalam agama itu adalah kesesatan. Nah, inilah ibarat ya safinah, ya ibarat perahunya Nabi Nuh, yaitu dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ya, tajri bi ayunina, ya, perahu itu berlayar, ya, berjalan, tajri, ya, tajri bi Nuhin wa man amana ma'ahu wa man hamalahu min asnafil makhluqat. Ya, jadi perahu itu berjalan, ya, di atas air yang banjir yang sangat besar bersama dengan Nabi Nuh, orang-orang yang beriman dengannya, dan beberapa ciptaan-ciptaan Allah, hewan, ya, karena mereka membutuhkan makanan, ya, juga turut serta berada di atas perahu tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengaitkan suatu hasil dengan sebab. Ya, jadi sebenarnya bisa saja Allah menyelamatkan dengan cara yang luar biasa, ya, dengan cara yang mudah, ya. Tapi di sini Allah perintahkan bikin perahu selama beberapa waktu, kemudian harus naik ke atas perahu, ya. Ini menunjukkan bahwa selalu ada hukum sebab dan akibat, ya, artinya harus selalu ada usaha, ya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika ketika lautan terbelah, itu diperintahkan terlebih dahulu untuk memukulkan tongkatnya. Padahal Allah bisa saja tidak perlu pukulkan tongkat, laut akan terbelah. Ya, Maryam ketika sudah hamil tua, ya, Allah perintahkan kepadanya wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya, ya, supaya kurma itu berjatuhan, maka dia diminta berusaha. Sebagaimana juga istri Nabi Ibrahim ketika akan mendapatkan air Zam-Zam, itu terlebih dahulu juga ada usaha yang dia lakukan, ya. Dan ini mengingatkan apa yang kita sampaikan di awal, bahwa yang terpenting dari kita adalah berusaha dan berusaha. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi ri'ayatin minallahi wa hifdzin minhu laha anil gharqi. Jadi perahu itu berjalan, di atasnya ada Nabi Nuh, orang-orang beriman, makhluk-makhluk yang juga ikut serta di atasnya, dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bi ri'ayatin minallahi taala, dengan pengawasan dari Allah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami
ya, kami timpakan musibah ini, ya, banjir yang sangat besar tersebut, jazaa'an liman kana kufir, sebagai balasan, ya, sebagai balasan bagi orang-orang yang kufur, sebagai balasan bagi orang-orang yang mendustakan dan mengingkari seruan dan ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ini juga ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sumber daripada bencana dan musibah di dunia itu adalah dosa yang dilakukan oleh manusia. Semakin besar dosa yang dilakukan oleh manusia dan semakin menyebar dosa itu, maka peluang datangnya musibah itu semakin besar pula. Makanya kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita diperintahkan untuk saling nasihat menasihati, dan kita diwanti-wanti jangan sampai ada suatu kemungkaran yang menyebar lalu orang yang ada di situ membiarkannya dan tidak melakukan upaya. Ya, tentunya upaya yang dilakukan adalah upaya yang sesuai dengan syariat. Kita laporkan kepada pihak yang memiliki otoritas untuk menertibkan, ya, misalnya mungkin di kampung kita atau di RT kita ada perjudian, ada, ya, sabung ayam dan yang semisalnya, maka kita jangan mendiamkan, ya, tapi tentunya menempuh dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan, baik aturan dalam agama dan juga aturan yang berlaku di negeri kita, yaitu kita kalau sudah menyangkut tindakan yang bersifat fisik, maka itu tidak bisa kita yang melakukannya karena itu bisa menimbulkan kekacauan, tapi kita melaporkannya kepada yang memiliki kewajiban untuk hal tersebut. Jadi itu sangat penting untuk kita saling nasihat menasihati untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, agar jangan sampai ada kemungkaran yang terdiamkan, karena ketika suatu kemungkaran itu didiamkan maka dia akan menyebar. Ketika dia menyebar, maka kebaikan akan minggir, dan ketika kemungkaran itu sudah dominan, maka disitulah peluang untuk datangnya suatu musibah menjadi sangat besar. Sehingga bagi siapa saja yang ingin dirinya terjaga baik secara pribadi ataupun masyarakat, ketika ingin terjaga dari musibah di dunia, ya, terlebih lagi musibah di akhirat tentunya, maka hendaknya selalu bersungguh-sungguh di dalam menjaga agama kita. Ya, kita jaga agama kita, jangan sampai ajaran agama dipermainkan, ya, jangan sampai ajaran agama diabaikan, ya, karena apa yang menimpa umat-umat terdahulu berupa musibah yang besar itu semuanya bersumber dari sikap mereka yang mengabaikan agama, mengabaikan petunjuk yang dibawa oleh nabi-nabi yang diutus ke tengah-tengah mereka. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.